Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luis Indriani. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai analisis minat masyarakat terhadap investasi emas untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian ekonomi Islam. Mungkin langsung saja kepada paparan materi. A. Latar belakang masalah. Menurut Muhammad Syalabi, mengetimologikan syariah sebagai suatu yang ditunjukkan kepada sejumlah hukum Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang terekam dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Menurut Barham Maslow yang merupakan seorang psikolog di Amerika, beliau juga dikenal akan pengertian ekonominya. Dalam teori, ia menyimpulkan ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Sudah lama menunggu kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang tidak hanya sebatas finansial saja, tetapi juga dengan tuntutan moral. Sistem bank yang dimaksud adalah bank yang terbebas dari praktik bunga. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan semua ketentuan pelaksanaannya, baik berupa peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, dan edaran Bank Indonesia, membuat keputusan bahwa pemerintah telah memberikan peluang berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil. Lembaga keuangan syariah tidak mengenal adanya sistem bunga, dianggap sebagai riba di dalam agama Islam, dan agama Islam menganggap haram adanya praktik riba. Dalam perkembangannya, sistem lembaga keuangan syariah memiliki berbagai macam produk yang mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat, baik sekunder maupun primer, dalam jangka waktu yang pendek atau panjang. Dari berbagai macam produk berbasis syariah, salah satunya adalah investasi emas. Emas adalah logam mulia yang memiliki unsur Au. Emas adalah logam mulia yang mengkilat dan berwarna kuning. Emas juga dapat dijadikan sebagai sarana lindung nilai. Selain sebagai sarana lindung nilai, emas juga merupakan sumber pembiayaan yang cepat. Menurut Sumariah, investasi adalah penanaman modal satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan juga biasanya berjangka waktu lama dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Emas merupakan investasi dalam bentuk real. Emas dinilai cenderung lebih stabil dan sangat mudah untuk dilikuiditas apabila dibutuhkan. Ada beberapa macam emas, yaitu emas perhiasan, emas dalam bentuk koin, dan emas batangan. Emas tersebut memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Berdasarkan masalah di atas, peneliti mengambil judul minat masyarakat terhadap investasi emas untuk mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap kekurangan dan kelebihan dalam investasi emas. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana akad yang digunakan dalam investasi emas di BSI KCP Kuningan. 2. Mengapa masyarakat berminat dalam investasi emas di BSI KCP Kuningan. Ketiga, apa kelebihan dan kekurangan investasi emas di BSI KCP Kuningan. C. Tujuan penelitian. Mendeskripsikan apa itu investasi emas, mengetahui minat masyarakat terhadap investasi emas, mengetahui akad yang digunakan untuk investasi emas. D. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai investasi emas dan minat masyarakat terhadap investasi emas. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran pada setiap pembaca agar dapat digunakan sebagai bacaan dan tambahan sumber pengetahuan. E. Kerangka berpikir. Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Kuningan, investasi emas, masyarakat, minat, kehidupan ekonomi. F. Kajian pustaka. Minat. Pengertian minat. Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan. Minat merupakan keinginan seseorang yang urukan sesuatu tanpa paksaan
atau secara bebas. Minat dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu sehingga mampu membuat seseorang berada dalam situasi atau sifat yang tidak stabil. Menurut Profesor Dr. Iskandar Wasid dan Dr. Haji Dadang Sunendar, minat dapat dikatakan perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang. Sehingga dengan adanya minat dalam diri seseorang, maka orang tersebut mampu untuk berkembang dengan baik. Terdapat 3 batasan minat, yakni pertama, suatu sikap yang dapat mengikat perhatian seseorang ke arah objek tertentu secara selektif. Kedua, suatu perasaan bahwa aktivitas dan kegemaran terhadap objek tertentu sangat berharga bagi individu. Ketiga, sebagai bagian dari motivasi atau kesiapan yang membawa tingkah laku ke suatu arah atau tujuan tertentu. Masyarakat. Pengertian masyarakat. Selo Sumarjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Max Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Emil Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang saling memiliki keterhubungan. Kehidupan sebuah masyarakat saling memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun Sujarno Sukanto mengemukakan bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat adalah: pertama, manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang individu. Kedua, bercampur dan bergaul dalam waktu yang cukup lama. Ketiga, menyadari kehidupan mereka merupakan satu kesatuan. Keempat, merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Investasi. Pengertian investasi. Investasi berasal dari bahasa Inggris investment, dari kata dasar invest yang berarti menanam, atau istimaro dalam bahasa Arab yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah. Jumlahnya. Antonio 2007. Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan, dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang. Rahmawan 2005. Definisi yang sama diungkapkan Kasmir dan Jakfar, di mana investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha atau proyek yang membutuhkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kasmir dan Jakfar 2015. Arifin 2009. Dasar hukum investasi. Investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi atau muamalah ma'liyah, sehingga berlaku kaidah fikih muamalah, yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Fatwa DSN MUI nomor 7 /DSN strip MUI strip /4 /2000. Investasi menurut Al-Quran. Pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 268. Kedua, Surat An-Nisa ayat 9. Ketiga, Surat Yusuf ayat 47-49. Keempat, Al-Hasr ayat 18. Dan yang terakhir adalah Quran Surat Al-Luqman ayat 34. Menurut sunnah Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berfirman, "Aku menjadi orang ketiga dari 2 orang yang bersekutu selama salah satu dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari persekutuan mereka." Hadis riwayat Abu Daud dan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Emas merupakan logam mulia yang memiliki unsur aurum. Emas adalah logam mulia yang padat, mengkilat dan berwarna kuning sehingga mampu untuk menarik perhatian banyak orang. Bentuk dan jenis emas
emas perhiasan, emas batang, emas koin, dan lain-lain. Emas banyak diminati oleh banyak orang sehingga banyak orang yang rela mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak untuk membelinya. Emas merupakan aset di luar sistem perbankan. G. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber pustakaan baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian Dharma Laksana 2020. Metode penelitian kualitatif lebih umum digunakan oleh akademisi humaniora, sosial, dan agama. Berkenaan dengan ini, kenal pula metode-metode lain seperti metode penelitian sosial. Jenis sumber data dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasikan yaitu sebagai berikut. 1. Narasumber atau informan. 2. Tempat dan peristiwa. 3. Dokumen dan arsip. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, observasi. Kedua, interview. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, maka data yang terkumpul dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Bicklin, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.